Jadi betul. Jadi yang membantu Indonesia itu berjuang sendiri. Satu-satunya bangsa yang mengusir penjajahnya adalah orang Indonesia dan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada orang lain yang membantu bukan hanya Baba Alawi, Baba Alun juga. Baba Alun, iya kan? Iya. Baba Jack Ma. Belanda dulu yang mendirikan partai politik pertama di Indonesia itu dulu Belanda, namanya Eduard Weizsäcker. Multatuli. Iya, itu kan membantu Indonesia, gitu. Bukan hanya Habib. Jadi Jepang lebih banyak membantu daripada Habib. Malah kalau Jepang tuh memfasilitasi kemerdekaan itu sejak awal masuk. Minta agar lawan tuh Belanda karena kita bangsa Asia, bangsa yang sama dengan mereka. Kan itu Jepang. Sampai kita bangkit semua rakyat itu. Rasanya enggak ada tuh Habib-Habib waktu itu. Saya enggak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Yang namanya terkenal ya. Kalau Pak Baswedan itu Arab Indonesia, tetapi dia menurut sumber itu bukan Habib. Baswedan tuh bukan Habib, bukan Baklawi. Bukan Baklawi maksud saya. Itu yang yang saya ketahui. Tapi mari kita bersatulah sebagai bangsa, jangan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman. Yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu tidak boleh begitu. Dalam keberagaman itu sama di depan Allah, takwanya aja. Kalau identitas kesukuan di Indonesia itu sudah lama, tetapi tidak pernah ada statement bahwa satu suku misalnya Jawa lebih mulia dari Melayu, Melayu lebih mulia dari Batak, Batak tidak ada waktu itu. Ini kan baru-baru saja ini lalu dimasukkan dengan cara keagamaan bahwa Habib itu lebih mulia. Silakan bagi yang percaya, karena yang tidak percaya itu punya dalil keagamaan yang kuat juga bahwa orang yang di depan Allah itu hanya takwanya, bahwa siapapun kalau bersalah ya dihukum, kan begitu. Itu dalilnya. Jadi kalau Habib lalu tidak dihukum, Habib tidak dosa, itu kata siapa? Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya. Dulu waktu saya kecil Habib tuh ya biasa aja, jual minyak nyong-nyong, jual buku Ratib Hadad gitu, buku-buku dijajakan ke rumah lalu kita kasih makan, itu Habib dulu. Saya tidak tahu kapan kemudian Habib dianggap orang ini. Saya kira kalau peristiwa politiknya saya menandai itu sejak zaman reformasi. Sebelum reformasi itu Habib ya sama aja dengan orang lain gitu. Kok tiba-tiba sesudah reformasi muncul satu kelas tertentu yang kemudian melunjak-lunjak terus. Aduh, saya bilang bangsa Indonesia ini ya mulia juga, dan itu sebabnya saya mau bicara di sudut sejarah perjuangan bangsa, dari sudut politik dan dari sudut konstitusi aja. Akidahnya saya ikutlah ya, dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu, yang juga bermacam-macam. Saya tidak akan berdebat soal itunya karena sudah saya punya akidah juga yang sudah saya yakini sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu aja. Itu sebenarnya yang paling berperan ya tokoh-tokoh masyarakat sendiri. Tetapi sebenarnya kalau di dalam konvensi PBB itu memang konvensi tentang hak asasi manusia itu tidak boleh lah ada diskriminasi, ada tindakan-tindakan yang membedakan kelompok masyarakat, pria, wanita, warna kulit, agama, Habib bukan haba, itu harus dianggap sama. Itu konstitusi internasional, konvensi PBB yang kemudian diakui juga di dalam tata hukum kita. Nah, oleh sebab itu kalau sifatnya hubungan sosial, supaya tokoh-tokoh masyarakat ya seperti Kiai Syarif sudah lakukan, semua harus berteriak dalam hubungan sosial. Tapi kalau sudah mengarah ke kriminal, melakukan diskriminasi dan orang yang didiskriminasi tidak terima, itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Nah, tapi jangan sampai ke situ lah ya, jangan sampai ke situ. Tapi hukum ya bisa saja, apalagi kemudian ada komersialisasi gitu ya. Pengumpulan uang dari kuburan-kuburan yang tidak pernah dipertanggungjawabkan sampai berpeti-peti konon ya, meskipun itu. Tapi mungkin juga loh uang banyak itu. Karena kalau orang Indonesia datang ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat itu kan ada, kadang-kala ada yang mungut, kadang-kala juga ada amplop di situ dimasukkan kotak gitu. Ya saya sering juga ke kuburan Wali Songo, ke kuburan kalau ada kotak gitu kan masukkan gitu. Tidak selalu bernilai recehan, itu bisa uang besar juga. Kalau orang kota-kota datang ke situ punya keyakinan menghormati leluhurnya gitu, atau dianggap karena tidak tahu menganggap bahwa ini waliullah dikasihkan uang ke situ, yang bertanggung jawabkan itu siapa? Gitu kan?
Nah itu bisa juga pemungutan uang tanpa izin, dan itu tidak boleh. Itu bisa masuk kategori pungli ya, Prof? Ya bisa aja, tinggal anunya aja. Bukan pungutan ilahi ta'ala ya? Ya tapi kita tidak usah sampai ke sana lah. Kita sebagai bangsa bersatu aja. Jangan berpikir bisa mendiskriminasi oleh orang lain. Saya tadi katakan tokoh-tokoh masyarakat sendiri. Yang kedua tentu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sekarang itu sangat canggih. Sudah ada tes DNA, ada filologi, ada ilmu sejarah, gitu ya. Itu kan sebenarnya bisa menjelaskan. Tapi mungkin itu dalam waktu pendek kita mungkin hanya bisa meredakan situasi itu. Tapi kalau menghilangkan pendapat-pendapat yang salah itu perlu waktu pendidikan yang mungkin agak sedikit lebih lama. Tidak apa-apa. Kita didik masyarakat, kita beri kesadaran bahwa ini tanah air kita yang kita banggakan, diperjuangkan oleh leluhur kita sendiri, gitu. Dengan catatan sejarahnya yang sudah lama, bukan sejarah-sejarah buatan baru, gitu. Sudah lama. Dan kalau saya ketemu dengan duanya, hari ini saya ketemu dengan Kiai Syarif Rahmat. Kemarin saya ketemu dengan para habaib yang paham dengan apa yang saya katakan, bahwa saya tidak percaya soal itu, tetapi kalau Anda percaya saya hormati, gitu aja. Dan ketemu, makan, dan mau berdiskusi. Sudah dijadwalkan akan diskusi, oke diskusi, saya bilang. Ya itu yang saya rasakan, saya merasa terpukul tuh marwah kebangsaan saya itu. Marwah bahwa nenek saya dilecehkan, dianggap pemimpin saya, guru-guru saya, kiai-kiai saya dianggap kepalanya tuh di bawah Habib gila sekalipun, katanya kan. Habib gila kok, kalau turun Nabi gila sekalipun enggak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kiai-kiai Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau enggak ada Habib kamu nyembah batu, katanya. Masa iya begitu? Itu sejarahnya ya, bahwa Islam datang dari sana iya, tapi tidak bisa lalu diklaim oleh orang yang menamakan diri Balawi, karena sumbernya banyak di Indonesia. Banyak orang kita juga yang belajar Islam langsung ke sana, iya kan? Ada dua. Kalau sejarah itu betul-betul ditulis sejarah berdasar fakta dan analisis ilmu sejarah, itu tidak bisa ditentukan mana yang benar dan salah. Biar terus ilmu berkembang, saling berdebat, saling membuktikan sejarah. Kalau itu sejarah. Tapi kalau itu buatan, sengaja memalsu, itu melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Apa itu? Membuat kebohongan berdasar ras, suku, dan macam-macam gitu. Itu kan ada Undang-Undang Nomor 1 46 lah itu. Ancamannya berat lah itu. Kalau berarti pidana. Iya, pidana. Undang-Undang Nomor 1 46 itu tindak pidana. Tindak pidana peraturan tindak pidana Indonesia gitu anunya. Dan sekarang masih berlaku. Dan banyak yang jadi korban gitu. Bisa orang buat sejarah sengaja memalsukan, kalau sengaja memalsukan. Tapi kalau ada dasarnya, metodologinya, hanya bisa dilawan dengan metodologi yang sama, kan gitu. Ya, itu. Makanya kemarin waktu saya Menko Polhukam itu kan ada yang minta agar pemerintah menulis ulang sejarah Indonesia. Persis, saya setuju betul. Saya bilang, tulis ulang sejarah Indonesia, yang nulis siapa? Nanti ganti pemerintah disalahkan. Versi lagi. Disalahkan lagi kan? Orde Baru sudah nulis sejarah, katanya salah. Diperbaiki, bilang lagi itu salah. Lah sudah, kembalikan ke ilmu saja. Nanti kan masyarakat akan dewasa makin lama itu. Kalau mereka mengatakan sejarah lalu tidak ada tindak pidananya. Tetapi kalau sengaja memalsukan sejarah, itu namanya berita bohong. Tidak boleh. Ada pasalnya? Ada pasalnya, banyak kalau itu pasalnya. Bisa macam-macam. Itu. Tapi mungkin kita tidak perlu ke sana lah. Mari kita hormatilah habaib ini seperti kita menghormati nenek-nenek kita juga. Bagi saya sama aja, orang Jawa atau orang Balawi atau Baba Alun, Baba Jekma, Baba siapa gitu, sama aja lah. Enggak ada urusan dengan itu. Itu perintah Tuhan kan begitu. Sabda Nabi juga begitu. Al-Quran juga katakan sama aja. Setiap orang dalilnya lebih banyak justru yang bicara dengan yang aneh-aneh itu.